Rumah Pemotongan Hewan atau disingkat sebagai RPH yang berada di Jalan Kyai Haji Abdullah bin Nuh, Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat. Didirikan di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pada awalnya RPH ini didirikan di Jalan Pemuda. Namun pada 2009, RPH ini direlokasikan ke lokasi saat ini yang berada di Jalan Bubulak, Kota Bogor. RPH ini memiliki luas 5 hektar. RPH melayani pemotongan beberapa jenis hewan, yang terdiri dari sapi, kerbau, domba, kambing, dan unggas. Mereka juga memberikan pelayanan 24 jam. Sebelum melakukan pemotongan pada hewan, sapi dianjurkan untuk memeriksa kesehatan terlebih dahulu, yang dinamakan antemortem, atau lebih dikenal sebagai pemeriksaan sebelum pemotongan, dan postmortem adalah pemeriksaan sesudah pemotongan. Pemeriksaan berupa pengecekan kesehatan, pengecekan kelamin, dan pengecekan SKKH, atau lebih dikenal sebagai Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Syarat pemotongan sapi adalah dilihat dari jenis sapinya. Sapi yang berjinak produktif dilarang untuk dipotong. Pada saat pemotongan sapi, pisau yang dipakai untuk menyembelih sapi harus yang sangat tajam, sehingga tidak menyakiti sapi tersebut. Dan pisau yang dipakai adalah berukuran 1,5 panjang leher sapi. Salah satu syarat pemotongan daging agar halal adalah memotong saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan saluran darah. APD atau alat pelindung diri yang dipakai pada saat pemotongan juga harus lengkap dan sesuai SOP agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Pemotongan sapi dalam perharinya bisa mencapai 15-25 ekor per hari. Bahkan sebelum terjadi COVID-19, pemotongan sapi bisa mencapai 35 ekor per hari. Usia produktif pada sapi berkisar 2-8 tahun. Terdata informasi bahwa ada 70 ekor sapi yang ada di RPH saat ini. Pemotongan sapi di RPH ini dilakukan pada malam hari. Untuk penjualan daging, konsumen utama dari RPH ini pasar-pasar yang berada di Kota Bogor seperti Pasar Anyar dan Pasar Ciomas. RPH juga membuka layanan pemotongan kambing untuk akikah. Usia kambing yang boleh untuk disembelih menurut syariat Islam adalah 2-3 tahun. Usia kambing dapat dilihat dari tumbuhnya gigi kambing dan air liur kambing. Hasil pemotongan kambing dibagi menjadi beberapa bagian, seperti bagian organ dalamnya yang bisa dijadikan pupuk, dan organ merah yang harus dilihat kelayakannya sebelum dikirim ke pasar. Pemotongan kambing dalam satu harinya bisa mencapai 1-3 ekor, dan jumlahnya meningkat ketika akhir pekan. Jika ada hewan yang baru datang, hewan tersebut tidak langsung disembelih, melainkan ditampung di kandang dan dicek kesehatannya selama kurang lebih 2 hari. Setelah selesai pemotongan, area pemotongan RPH akan langsung dibersihkan untuk menghindari bakteri dan virus. Iya, sangat penting karena keselamatan pekerja merupakan hal yang sangat penting ya. Untuk itu perlu dilengkapi, diantaranya menggunakan sepatu boot, menggunakan masker, apron, sarung tangan, kemudian jas periksa. Di sini kita bekerja tidak hanya karyawan UPTD RPH, jadi bersama dengan pengguna jasa lainnya. Mungkin hambatannya itu karena mereka belum kurang pahamnya rekan dari pengguna jasa yang membantu pemotongan maupun pengulitan menggunakan APD yang lengkap karena mungkin dari faktor pendidikan mereka gitu ya. Jadi perlu sosialisasi terus-menerus dan lebih lanjut. Cara mengatasinya kita tidak bosan untuk mengingatkan, kemudian memberikan sosialisasi terus-menerus, memberikan bantuan APD ketika ada pengadaan seperti itu. Kita memberikan pakan, memberikan minum. Minum di sini harus setiap hari ada, harus setiap saat ada itu untuk minum karena kita di sini menunjukkan atau menjamin kesejahteraan hewan. Jadi minum di sini bersifat ad libitum namanya. Disitulah air harus tersedia setiap saat. Selain makanan dan minuman, kita juga perlu diberikan vitamin atau suplemen yang lain jika dibutuhkan. Untuk lingkungan juga dibersihkan Ya, setiap hari. ya lingkungan juga dibersihkan pagi dan sore.
Hewan yang sehat tentunya hewan itu mau makan dan minum. Kemudian ketika kita dekatin, dia memberikan ekspresi. Ketika kita dekatin dia duduk, usahakan dia berdiri. Jadi kita bisa melihat ekspresi dia ketika dia jalan. Kita bisa melihat sekitarnya. Dia bisa menggunakan 4 kakinya, berarti dia tidak pincang. Kemudian juga dari segi kita lihat dari kotorannya tadi ya, kotorannya apakah bentuknya padat atau cair, ya gitu seperti itu. Pemeriksaan antemortem kita yang pertama kita lihat dari identitas dulu ya, si sapi itu milik siapa. Kita perlu catatan seperti itu, anamnesanya, kemudian signalemennya di mana hewan itu pemiliknya siapa, kemudian dari feedlot mana, jenis kelaminnya apa, kemudian warna bulunya apa, seperti itu ya, untuk melihat nomor ear-tag-nya jika diperlukan. Kemudian kita lihat secara umum seperti tadi yang sudah ditanyakan ya, misalnya tidak memenuhi, misalnya ada luka, ditemukan luka pada paha sapi misalnya seperti itu, kita obatin dulu sebisa mungkin. Kalau ada penyakit yang bersifat zoonosis, zoonosis itu adalah penyakit yang bisa menular ke manusia atau hewan atau sebaliknya. Nah itu kita karantinakan, dikarantina selama 14 hari. Kita lihat perkembangan hewannya, di mana kalau keputusan antemortem itu ada yang ditunda dipotong, bisa langsung dipotong dengan syarat, dipotong tanpa syarat, yang satu lagi bisa dipotong dengan syarat seperti itu.